sekalian, ketemu lagi nih bareng Mimin di channel Arsenalin Indonesia, dimana setiap harinya Mimin gak pernah bosen dan gak akan pernah absen sih buat ngabarin Gunners soal berita apa aja yang penting itu soal Arsenal. Seperti apa berita kali ini? Yuk kepoin! Eits, jangan skip ya! Manchester United diprediksi disalip Arsenal di posisi 4 besar. Mantan pemain Liverpool Jamie Carragher memprediksi Man United tidak akan finish di 4 besar pada akhir musim. Artinya Manchester United tidak bakal lolos ke Liga Champions musim 2022 hingga 2023. Carragher justru memprediksi Arsenal yang akan sanggup menyalip West Ham United dan Man United pada akhir musim. Menurut saya, West Ham United akan susah finish di 4 besar. Sementara untuk Manchester United, semua akan tergantung pada prestasi mereka di Liga Champions musim ini, kata Carragher seperti dikutip dari Metro. Perebutan posisi keempat akan berlangsung sampai akhir musim. Arsenal punya kesempatan setelah menang melawan Wolverhampton Wanderers. Mereka punya satu sisa pertandingan dan tidak bermain di kompetisi lain di Eropa. Pertanyaannya, apakah Arsenal punya cukup pemain depan? Di sisi lain, Tottenham Hotspur juga punya banyak masalah. Bagaimana Gons? Apakah kalian setuju dengan pendapat Carragher? Josh Kroenke ungkapkan tentang rencana menakjubkannya untuk Arsenal. Pemilik mayoritas Arsenal Josh Kroenke telah menyatakan bahwa dia ingin membawa klub kembali ke level kualitas dan kesuksesan Invincibles di musim 2003-2004. Dalam sebuah wawancara dengan Tribune Soul, pengusaha Amerika menyatakan niatnya untuk mendorong Arsenal kembali ke kejayaan setelah hampir 20 tahun tanpa gelar Liga Premier dan lebih dari 5 tahun tanpa sepak bola Liga Champions UEFA. Keterlibatan Kroenke dengan klub telah meningkat secara dramatis sejak penunjukan Mikel Arteta yang sangat bergantung pada uang dari pemilik Amerika untuk diinvestasikan ke dalam skuad. Dengan Arsenal menghabiskan paling banyak dari klub manapun di Eropa musim panas lalu. Sementara sebagian besar pendukung tetap negatif terhadap kepemilikan KSE atas klub. Sebagian besar karena sejarah kurangnya pendanaan dan keterlibatan mereka di Liga Super Eropa. Kroenke ingin mengubah kesalahan yang dibuat selama bertahun-tahun. Dan salah satu cara rencana untuk melakukannya adalah dengan berinvestasi di Arsenal. Dengan Kroenke menyatakan bahwa dia ingin membawa The Gunners kembali ke level Invincibles. Dengan pria berusia 41 tahun itu mengatakan, kami sedang mencoba untuk mencapai level itu lagi. Memang, sementara kata-kata ini mungkin tidak tampak menarik, itu bisa mengisyaratkan bahwa pemilik Arsenal sekali lagi merencanakan musim panas yang besar. Dengan klub London Utara yang putus asa untuk membawa lebih banyak pemain berkualitas untuk mendorong mereka kembali ke puncak Liga Premier. The Invincibles adalah skuad Liga Premier yang selamanya akan tetap sebagai salah satu yang terbesar sepanjang masa. Dan pengumuman publik Kroenke bahwa ia ingin membawa Arsenal kembali ke level ini harus membuat pendukung bersemangat tentang masa depan. Memang kepercayaan dan penghargaan terhadap pemilik klub masih rendah di antara penggemar. Namun setelah investasi musim panas lalu, jelas bahwa Kroenke membuat langkah untuk mengubah reputasi yang dimiliki KSE di pendukung. Dan komentar terakhirnya tentang Arsenal bisa menjadi indikator lain. Musim panas yang besar untuk klub London Utara. Arsenal ternyata nyaris dapatkan striker bucin milik PSG. Arsenal ternyata nyaris saja mendapatkan jasa striker Paris Saint-Germain Mauro Icardi. Mereka memiliki peluang buat mendapatkan Icardi pada bursa transfer musim dingin 2022 lalu. Kala itu, manajemen PSG membuka pintu negosiasi kepada Arsenal buat merekrut Icardi dengan menukar Pierre-Emerick Aubameyang. Namun dilansir The Athletic, kesempatan tersebut dilewatkan Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta ternyata memutuskan buat menarik diri dari negosiasi dengan pria Argentina tersebut. Arteta tampaknya memang tak senang dengan Icardi. Dia dianggap tak cocok dengan gaya main Arteta di Arsenal. Terlebih, kehidupan di luar lapangan Icardi bisa saja berpengaruh buruk terhadap Arsenal. Ya, selama ini urusan karir Icardi selalu diatur oleh istrinya Wanda Nara. Entah terlalu cinta atau takut, Icardi kerap mematuhi permintaan Wanda. Cabutnya Icardi dari Inter Milan pun dipengaruhi oleh keputusan Wanda. Beberapa kali Inter juga dibikin kesal karena Wanda kerap ikut campur urusan internal klub. Icardi sebenarnya sedang mencari jalan keluar dari PSG sebab dia makin tersisih lantaran Mauricio Pochettino lebih suka memainkan Kylian Mbappe, Neymar hingga Lionel Messi sebagai striker utama. Wanda pun sibuk mencari klub buat Icardi, tapi prosesnya sempat terganjal karena Icardi sempat berselingkuh darinya dan membuat Wanda kesal.
Arsenal tampaknya baik-baik saja meski tanpa striker murni di sisa musim 2021-2022. Usai ditinggal Aubameyang, Arsenal kini fokus mengasah kemampuan Gabriel Martinelli sebagai pemain nomor 9. Memang Arsenal saat ini masih punya Alexander Lacazette dan Eddie Nketiah. Namun keduanya tampak bakal cabut di akhir musim nanti karena kontraknya habis. Arsenal susun rencana pembajakan Philippe Coutinho. Philippe Coutinho berpotensi pindah ke London Utara pada musim panas nanti. Playmaker Aston Villa itu dilaporkan tengah diminati oleh Arsenal. Pada musim dingin kemarin, Coutinho meninggalkan Barcelona. Ia dipinjamkan selama 6 bulan ke Aston Villa. Dalam waktu yang relatif singkat, Coutinho tampil ciamik di skuad Villa. Ia mulai produktif menciptakan gol dan assist bagi The Villains. Vihayes mengklaim bahwa Arsenal mengamati situasi Coutinho. Mereka berencana membajaknya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah lama mengincar Coutinho. Mikel Arteta menginginkan sang playmaker menjadi bagian dari timnya. Ini disebabkan Arsenal kekurangan playmaker berkualitas di tim mereka, sehingga aliran bola mereka tidak berjalan dengan baik. Arteta sudah lama naksir dengan kemampuan Coutinho, sehingga ia ingin mengangkutnya ke Emirates Stadium. Arsenal tidak sekedar wacana untuk merekrut Coutinho, mereka mulai membuka komunikasi dengan agen sang pemain. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka terhadap sang playmaker. Mereka juga membeberkan bahwa Coutinho bakal punya peran yang sentral di tim mereka. Pihak Coutinho menyambut baik ajakan Arsenal itu, namun mereka masih belum memberikan jawaban apakah tertarik pindah ke sana atau tidak. Nah, udah pada nyimak kan berita terupdate-nya seperti apa? Jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini, juga Arsenal ya guys, gimana pun dan kapanpun. Oh iya, yang terpenting jaga kesehatan ya. Dah, sampai jumpa.